silakan dimulai. Bisa. Silakan moderator dimulai. Bentar nih. Siapa moderator Niki? Bulan. Ulan, ayo Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam semuanya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai tugas kelompok HTNI yang diketuai oleh Muhammad Fakih Prayuda. Kepada Muhammad Fakih Prayuda, silahkan dipersilahkan untuk memulai diskusi kita pada hari ini. Oke, kembali lagi kepada Fakih. Jahat. Fakih, izin jawab. Gerdo, silakan Gerdo. Oke, baiklah. Sebelumnya, apakah saya boleh screen share? Bisa. Bisa boleh Ferdo. Bentar ya. Ferdo iya. Weh, banyak Perdo nih. Stop, kini, putus screen tuh tahun ini, apa? Screenshot Baiklah. gitu. Saya akan sedikit memberikan gambaran tentang tugas itu. Nah, di sini yang menjadi tugas kita adalah mengkaji tentang konstitusi RIS. Apakah benar begitu? Ya, Halo? benar. Nah, kemudian kemarin saya sempat dengar dari Pak Lauredan itu, saya minta pas presentasi dan kajiannya itu dibuat seperti apa yang telah saya sampaikan kepada mahasiswa sekalian. Artinya apa? Yakni kajian kita tentang konstitusi RIS itu sendiri dibuat seperti apa yang Bapak itu tampilkan, seperti ini contohnya. Nah, ini kan Pak Lauren mengkaji tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, artinya apa? Di sini tertera skripsi Undang UUD 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh yaitu 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Kemudian penjelasan. Nah, di sini maksudnya secara garis besar saya dijelaskan yaitu tentang konstitusi RIS itu maksudnya susunannya itu ada apa-apa saja. Dia termasuk ke dalam deskripsi seperti UUD 1945 ini. Kemudian kita menjelaskan pasal-pasalnya. Nah, ini kan ada status UUD sementara. Landasan falsafahnya apa? Seperti kita mengkaji sebenarnya. Bentuk negara, susunan negara. Nah, ini ada pasal 2 aturan peralihan. Dijelaskan kan segala badan negara dan peraturan ini. Nah, ini sistem pemerintahan. Nah, yang saya tangkap di sini adalah apa? Yang saya tangkap adalah kita itu disuruh atau tugasnya itu adalah mengkaji tentang konstitusi RIS, kemudian dibuat dalam bentuk kajian seperti yang Bapak tampilkan itu. Tetapi kita itu mencari sumber-sumber yang terpercaya. Sumber-sumber yang terpercaya itu jangan pernah dihilangkan dari kajiannya. Maksudnya, misal kita dapat konstitusi RIS ini dari toko mana atau dari buku mana, itu harus kita cantumkan di dalam hasil carian kita nanti. Baiklah, terima kasih. Sampai sini. Ya. Yang lain ada ditanya ke tak? Masalah apa yang disampaikan ke Ferdo tadi.
Apa ada yang nyampai ke? Apa yang harus kita bahas? Ada satu lagi, izin bicara moderator. Ya, saya silakan. Nah, inti dari tugas itu sendiri kalau dari pemahaman saya, itu sama saja seperti kita mencari tentang pendekatan normatif kemarin. Artinya kita mencari informasi mengenai konstitusi RIS, kita mencari informasi mengenai konstitusi RIS, tetapi informasinya itu dari sumber terpercaya. Nah, kemudian kita diskusikan seperti kita mendiskusikan pendekatan normatif kemarin. Nah, dan itu hasil diskusinya itu nanti pemaparan, tetapi pemaparannya itu tidak seperti apa yang telah dipaparkan oleh kawan-kawan kita pada perkuliahan ATNI kemarin. Artinya para pemaparan itu hanya terdiri dari satu orang jubir atau juru bicara, dan yang lainnya cukup menjelaskan atau menambahkan. Itu. Jadi dalam pemaparannya itu nanti ada satu orang juru bicara yang berfungsi isinya hampir sama dengan moderator, tetapi dia menjelaskan lebih banyak. Juru bicaranya itu. Ingat, jangan takut untuk mempresentasikan hasil kita nanti, karena itu sifatnya hanya membaca. Dan kita kan hanya mahasiswa. Kita mahasiswa artinya kita tempatnya. Jadi jangan takut nanti kalau presentasi. Oke, cukup. Baiklah, terima kasih. Kalau menurut aku, kalau dari yang kita lihat dari PPT Bapaknya kemarin, Bapaknya itu kan menjelaskan isi konstitusinya, istilahnya tuh isi hukum-hukum yang ada di konstitusi. Seperti yang di Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kan dijelaskan mulai dari struktur, terus dia mengatur apa saja, terus yang ada di bawah Undang-Undang Dasar itu apa, dan tugasnya apa kan. Jadi kalau menurut aku yang harus kita bahas nih ya, kayak palingan kita cari apa hukum-hukumnya, dia yang berada di bawah RIS itu siapa, yang memimpin negara pada saat RIS itu siapa, apakah menteri, apakah presiden. Terus di bawah menteri atau presiden itu siapa lagi, mengatur apa lagi, seperti kemarin Cak Ado yang dikatakan itu. Apa ya kemarin itu yang dijelaskan Bapak? Aku juga lupa sih. Pokoknya dijelaskan, kalau misalnya di bawah undang-undang ini ada MPR. MPR itu membahas itu mengatur apa, dasar hukumnya apa. Nah, kalau menurut aku saya itu sih. Ya, itu sudah benar, tetapi kalau menurut pandangan saya, mengenai hal tersebut itu merupakan... Halo? Kedengeran enggak? Iya, kedengeran. Putus-putus nih. Oke. Jadi gimana untuk selanjutnya? Apa langsung masuk pemaparan atau dilanjutkan kepada materi yang lain? Putus-putus, seriusan. Suara kalian tadi. Halo, halo? Halo? Ya, benar. Ya, kedengeran suara kau. Jelas. Oke. Jelas. Jadi bagaimana yang lainnya? Apakah ada yang menanggapi atau ingin mengomentari dari pemaparan yang sudah dijelaskan tadi? Halo, halo? Halo? Ya, maaf, masih ada tanggapan ini. Kedengeran enggak? Ya, kedengeran, masih ada tanggapan. Halo, Nar, ini saya masih menanggapi. Kalau begitu saya persilakan, Gordo. Ya, baiklah, terima kasih.
menindaklanjuti hal tersebut, menurut pemahaman saya tentang apa yang dapat dijelaskan tadi itu merupakan hal tambahan yang dalam bentuk negara RIS yang pernah dialami Indonesia itu siapa yang memimpin, terus di bawahnya lagi seperti apa yang dijelaskan sama Bapak Laurel kemarin itu hanya tambahan. Tetapi poin pentingnya itu yaitu kajian tentang konstitusi RIS. Artinya apa? Konstitusi. Bisa dipahami konstitusi kan? Mungkin dari naskah konstitusi atau apalah itu. Cukup. Izin berbicara, moderator. Dinar. Koneksi Dinar tuh mungkin gangguan. Sudah saya persilakan Ulan untuk menyampaikan. Bentar. Kan saya sampaikan tadi, di sini menurut tanggapan saya dari tugas yang diberikan Pak Laurel itu, dia itu memberikan tugas menerapkan dengan kita itu menelaah atau mencari tugasnya itu dengan menggunakan pendekatan normatif kan untuk membandingkan antara norma yang ada di konstitusi RIS dengan norma yang ada di undang-undang. Dan menurut saya pembahasan kita itu lebih kepada norma yang dipakai pada saat RIS dan norma yang dipakai pada saat undang-undang sementara UUDS kan. Nah, jadi di situ kita itu lebih membahas kepada normanya. Karena di sini sudah jelas itu kita disuruh untuk membandingkan antara norma yang ada di RIS dan di Undang-Undang Dasar. Norma-norma apa saja yang berbeda pada saat RIS dan Undang-Undang Dasar? Terima kasih. Menurut pendapat saya, hal-hal yang akan dibahas nanti, kita kan menggunakan pendekatan normatif dalam konstitusi RIS. Jadi yang akan kita bahas, menurut saya yang pertama adalah perundang-undangan yang berlaku, yang kedua adalah konsep yang diterapkan, yang ketiga adalah sejarah konstitusi RIS, yang keempat adalah kasus yang terjadi pada masa konstitusi RIS, yang kalau untuk perbandingannya itu di topik ketiga. Baik, terima kasih Lucy. Izin sedikit menanggapi. Silakan, Saudara Ferdo. Kalau penelahan saya, itu yang kita bahas itu bukan istilahnya apa-apa yang terjadi pada saat konstitusi RIS, kasus-kasus apa yang terjadi, itu maksudnya bukan seperti itu. Tetapi di sini kita itu mengkaji apa yang dimaksud dengan konstitusi RIS. Seperti apa yang telah Bapak paparkan kepada kita pada perkuliahan HTNI kemarin. Di situ seperti apa yang saya tampilkan pada screen share pertama tadi, tertera deskripsi bahwasannya susunan-susunan konstitusi RIS itu apa saja, isinya apa saja. Kemudian kita tuh mengkaji isi dari konstitusi RIS itu sendiri, tetapi informasi yang kita dapat itu harus dari sumber-sumber terpercaya. Izin juga untuk menyanggah dari Lucy tadi. Untuk sejarahnya aku sarankan aku rasa tidak usah kita bahas. Karena yang waktu untuk pemaparan juga itu cuma beberapa menit, yang dimana itu bakal sampai lebih dari 6 kelompok. Bahkan kalau aku tidak salah dengar bapaknya ngomong sampai 15 kelompok kalau bisa dalam satu pertemuan. Jadi untuk membahas sejarah itu tidak bisa dikatakan macam mana. Seperti dosen kemarin, pembahasan sejarah itu tidak bisa singkat. Jadi kalau menurut aku dalam kajian normatif yang dibahas itu bukan sejarahnya, kasus-kasusnya. Tapi dalam kasus itu kita bahas deh, tapi itu sebagai contoh.
bahwa Ristu membahas kasus ini nih dalam kajian normatif yang seperti ini, menggunakan undang-undang ini karena kasusnya seperti ini. Apakah mengerti? Apakah ada yang menyangka lagi? Untuk kita Berarti- tinggal 40 Berarti menit, 40 ini detik. kita ngambil yang poin-poin penting, Mbak, ya. Misalnya poin-poin yang secara garis besar gitu. Berarti kita nih ngambil yang ini nih poin-poin yang secara garis besar itu, Mbak. Yang seperti dipaparkan oleh Bapak kemarin Soalnya kan dalam kalau misalnya kita PPT-nya. membahas tentang sejarah itu kan waktunya kan juga lama kan, jadi nggak cukup juga kan. Untuk semuanya, Sudah? aku rasa cukup dulu karena waktunya Terus nih? juga dikit lagi habis. Silakan tutup, Dinar. Oke. Udah ya. Oke, baiklah.